Baiklah, sahabat Excellent sekalian, dalam Excellent Business Owner kali ini kita akan berbincang dengan seorang business owner yang sangat excellent, yaitu Kak Swasti Panjaitan. Selamat datang Kak Swasti, atau Kak Asti panggilnya? Asti. Kak Asti. Kak Asti, mungkin ya dari beberapa banyak sahabat Excellent, banyak yang belum mengenal sosok Kak Asti. Sebenarnya Kak Asti itu berasal dari mana sih? Atau memiliki bidang pendidikannya dari apa sih? Terima kasih Yopi. Ya. Saya berasal dari Sumatera. Ya. Sebenarnya sih saya orang Medan, tapi orang tua kan tinggalnya di Aceh gitu. Iya. Jadi saya memang masa kecil saya ada di Aceh gitu. Terus orang tua tetap tinggal di Aceh dan saya kan sekolah di Medan dan kuliah di Medan di Universitas Sumatera Utara. Wah, oke. Saya jurusan kimia industri. Begitu saya lulus dari universitas, setelah saya tamat saya bingung, kok saya mau ngelamar nggak ada lowongan gitu. Terus saya ya nggak mungkin dong diam gitu. Ya udah saya ngelamar gitu. Bahkan juga awal saya itu dari buruh juga. Oh, buruh ya. Iya, karena memang nggak ada lowongan gitu. Terus dari buruh kemudian saya ada kebetulan kan yang bosnya itu ngelihat saya, kamu dari maksudnya kamu kuliah ya, iya gitu. Terus kamu mau nggak buka usaha di kargo gitu? Ya saya juga nggak tahu ya, tapi daripada saya buruh, menarik juga gitu. Padahal saya juga nggak tahu kargo itu seperti apa gitu. Cuma ya udah saya mulai mulai ikutin gitu. Cuma saya benar-benar nggak tahu kargo itu apa, memang benar-benar blank gitu. Ya udah itu saya mulai ikutin dia, cuma setahun bangkrut gitu ya. Oh, oke. Setahun bangkrut, terus ya udah saya ngelamar lagi kan, dan anehnya lagi dapatnya kargo lagi gitu. Oh, oke. Akhirnya 5 tahun saya kerja di kargo, bangkrut lagi. Oke. Bangkrut lagi. Bangkrut lagi. Nah, 2010 Desember ya saya udah lepas kan karena bangkrut. Saya ngelamar lagi kayaknya kok nggak ada gitu ya. Cuma saya pikir kenapa harus nyari lagi gitu ya. Sekarang saya percaya, saya imani kalau saya nggak akan begini-begini aja gitu. Oke. Pokoknya saya harus jadi pengusaha gitu. Akhirnya saya memang nggak ada modal loh. Oke. Nggak ada modal. Terus saya saya nggak ada modal. Saya mikir-mikir aja, Tuhan saya harus kemana nih? Saya nggak tahu nih gitu. Masa saya pengangguran gitu ya? Masa depan suram banget nih gue gitu. Wah, padahal sarjana ya. Iya. Sekolahnya capek banget, mikir terus, belajar terus. Cuma kan masa iya udah di kehidupan jadi orang yang masa depan suram ya gitu. Oke. Jadi itu saya mikir-mikir, akhirnya ya itu deh, datang mungkin ilham dari Tuhan kali. Ada yang pernah nawarin saya mau buka usaha gitu. Dia orang Chinese dari Lubuk Pakam. Akhirnya dia ngasih modal 50 juta plus mobil 1. Wah, oke. Iya. Itu tiba-tiba atau gimana itu sebenarnya? Ya saya sih memang bukan tiba-tiba, saya kan ingat janji itu berapa tahun yang silam ya. Terus saya ingat, saya datangin, ternyata mereka masih ingat janjinya. Cuma saya ininya gimana gitu, prosedurnya, perjanjian kitanya seperti apa, berapa persen pemilik, berapa persen pengelola gitu. Iya. Akhirnya ya kita sepakat waktu itu ya, saya membayar ya hampir 50% dari modalnya itu gitu. Akhirnya kan setelah memang mereka juga nggak ada waktu buat konsen di kargo, akhirnya ya saya langsung 1 tahun kemudian saya kembalikan semuanya. Jadi saya murni berdiri sendiri gitu. Oh, sekarang udah punya sendiri atau milik sendiri gitu udah kargonya? Milik sendiri ya. Setahun BEP plus bunganya lah saya kembaliin lagi gitu. Oke. Kalau kata Kak Asti fokus di Jakarta nih. Sebenarnya Kak Asti emang perusahaannya ya, namanya CV Edelweiss Logistik. CV Edelweiss Logistik itu di mana lokasinya? Kita ada di Rawabelong, Pasar Kembang. Oke, daerah Rawabelong, Pasar Kembang.
bukannya di daerah itu agak sedikit macet gitu ya? Misalnya itu kan juga apa menurut Kak Asti itu bukan kendala atau bagaimana? Karena kebetulan ini juga sih ada banyak klien kita udah di situ gitu. Jadi emang klien kita itu banyak di daerah situ. Jadi kita ya emang nggak mau lagi tempat yang lain. Udah memang dikenal di situ gitu. Kalau untuk buka cabang nih, Kak Asti lebih ingin ke mana sebenarnya? Kalau cabang, misalnya mau buka cabang kan semua orang ingin nih usahanya besar, punya cabang di mana-mana. Apa Kak Asti punya pernah berpikir pengen buka cabang kayak gitu? Kalau punya cabang sih sebenarnya saya seperti ini kan udah nyaman. Kalau cabang kan saya harus memikirkan gaji, memikirkan sewa kantor segala macam. Kalau sekarang kan dengan perwakilan saya nggak perlu bayar mereka. Jadi kalau mereka kerja saya bayar gitu. Kalau nggak kerja kan mereka nggak perlu saya bayar. Nah kalau cabang itu kosnya gede gitu. Oh jadi mungkin pertimbangan karena kos ya? Kosnya gede dan itu sebenarnya mereka bilang misalnya cabangnya di mana? Saya kalau di Medan juga, walaupun mereka punya perusahaan tapi ini CP Edelweiss Logistik iya gitu. Akan seperti itu jadi di Surabaya di mana-mana tuh kalau dibilang Edelweiss Logistik iya gitu. Oh iya, tapi bukan perusahaannya di situ gitu. Iya, jadi saya nggak sistem gaji gitu. Oh, jadi sistem gaji. Jadi nggak sistem gaji per bulan. Jadi kalau ada aja baru gitu ya kayak gitu. Menarik sih Kak. Kalau menurut kalau saya juga pengen mengulik lebih dalam nih Kak. Misalkan kalau Edelweiss Logistik kan ada di daerah ini. Harapannya gitu loh Kak, untuk orang-orang di daerah Pasar Rawa Belong itu bagaimana, apa yang pengen Kak Asti capai hingga beberapa tahun ke depan atau mungkin ke depannya supaya bagaimana kayak gitu usahanya? Ya pengennya sih go public ya. Jadi selama ini kita memang hanya B2B gitu. Jadi memang hanya alat kesehatan, spare part, dekorasi hanya gitu. Jadi orang-orang personal masing-masing individu belum gitu. Sementara kan kalau B2B itu kelemahannya kan ada pembayarannya gitu. Jadi kalau misalnya langsung individu, jadi mereka bisa langsung bayar, langsung cash gitu. Jadi saya pengennya sih go public lah gitu. Go public. Apa ada pikiran juga mau keluar negeri atau Edelweiss Logistiknya atau bagaimana harapan ke depannya? Bisa ngirim ke luar negeri kayak gitu. Untuk saat ini sih memang untuk ke luar negeri belum, hanya saya pikir domestik kita kuasai itu pasarnya luar biasa. Oke. Sangat-sangat luar biasa sekali ya Kak. Saya juga sangat tertarik gitu ya untuk saya jadi terbuka pikirannya tentang logistik dan sebagainya ya kan, tentang kargo. Mungkin beberapa banyak sahabat Excellent nih tidak berpikir gitu ya tentang ini. Bisakah Kakak berikan satu pesan yang benar-benar menurut Kakak bisa membuat teman-teman yang belum punya bisnis bisa jadi punya bisnis yang sama supaya sama mau berkembang seperti Kak Asti? Ya pesan saya sih buat kita semua, kita bisnis itu emang harus berani gitu ya, berani dan juga harus bekerja keras gitu. Cuma enaknya ya, saya udah ngerasain nih. Saya udah punya rumah sendiri, punya mobil 3 gitu dengan berbisnis. Saya pikir kalau saya cuma karyawan itu mustahil gitu. Saya punya tempat itu di Rawa Belong yang kata orang itu mahal gitu. Cuma saya udah bisa gitu dalam 4 tahun loh. Wah. Jadi untuk kaya raya harus bisnis. Oh iya. Sangat semoga itu bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman sahabat Excellent ya Kak. Demikianlah sahabat Excellent Business Owner kali ini, semoga dapat memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi para sahabat Excellent dimanapun berada. Sampai jumpa di acara Excellent lainnya. Saya Yofi dan saya Swasti beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Strive for Excellence.